Hai anak-anak ibu semua, kelas 12, jumpa lagi dengan ibu masih di pelajaran sejarah wajib. Eh, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dan di minggu lalu kita telah membahas tentang pergolakan yang berkaitan dengan ideologi bangsa. Oke, pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan ada 3. Yang pertama itu ada APRA, yang kedua ada RMS, yang ketiga ada gerakan Andi Ajis. Oke, yang pertama kalian lihat di slide itu gerakan Angkatan Perang Ratu Adil yang disebut dengan APRA. Gerakan ini adalah gerakan yang diketuai oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi senjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara bentukan Belanda yang disebut dengan KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan APRIS di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling itu mengultimatum pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. APRA malah bukannya takut setelah Perdana Menteri Indonesia memerintahkan penangkap terhadap Westerling, dia bukan takut, malah melakukan gerakan dengan menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur dalam perperangan ini atau tindakan yang dilakukan atau penyerbuan yang dilakukan oleh APRA. Diketahui pula kemudian kalau APRA itu bermaksud ingin menyerang Jakarta dan ingin membunuh Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel TB Silalahi. Namun kemudian itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Kemudian Westerling melarikan diri ke Belanda. Setelah dia melarikan diri, dia kembali ke Indonesia dan dia ditangkap oleh pemerintah tentara Indonesia dan dijatuhi hukuman mati. Sebenarnya gerakan Angkatan Perang Ratu Adil ini adalah di mana rakyat pada saat itu merasa tidak adanya keadilan. Mereka mengharapkan ada datang ratu yang sangat adil dan bijaksana yang bisa menemukan solusi-solusi untuk penderitaan rakyat atau mengakhiri penderitaan rakyat. Jadi mereka mengharapkan adanya ratu yang adil dan bijaksana. Itu sebenarnya makanya disebut gerakan Angkatan Perang Ratu Adil. Selanjutnya itu ada gerakan pemberontakan Andi Ajis. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Ajis ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Ajis dan pasukannya yang berasal dari KNIL, sama-sama dari KNIL, APRIS pun dari KNIL, Andi Ajis pun dari KNIL. KNIL ini adalah pasukan Belanda di Indonesia atau tentara bentukan Belanda. Terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia bagian timur. Jadi mereka pemerintah Indonesia ingin mengirimkan TNI yang beranggotakan APRIS itu sebagai keamanan ke Indonesia bagian timur, tetapi orang-orang pasukan Andi Ajis menolak hal itu karena mereka takut kedudukan mereka digantikan oleh APRIS. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Ajis kemudian bereaksi dengan beberapa tempat penting seperti lapangan terbang, kantor telekomunikasi, pos polisi, dan lain-lain. Bahkan menawan Panglima Teritorium Wilayah Indonesia bagian timur. Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada April tahun 1950, pemerintah memerintahkan Andi Ajis
agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki dan menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang mereka tangkap. Jadi pemerintah memerintahkan supaya Andi Aziz ini melapor ke Jakarta dan juga melepaskan tawanan-tawanan yang sudah mereka tawan dan juga menarik anggotanya dari objek-objek vital yang tadi seperti lapangan terbang, kantor telekomunikasi, dan pos polisi. Pemerintah memberikan tenggat waktu atau waktu kepada Andi Aziz dan pasukan itu 4 kali 24 jam. Namun Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah memberontak. Jadi si Andi Aziz ini terlambat datang ke Jakarta untuk melapor, sedangkan anggota-anggota tadi yang menduduki objek-objek vital di Makassar telah bereaksi, telah melakukan teror. Andi Aziz pun segera ditangkap dan dibawa ke Jakarta. Setibanya di Jakarta dari Makassar, dia mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukannya memberontak akhirnya berhasil tertumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Jadi sebenarnya Andi Aziz ini tidak menginginkan hal-hal yang banyak, cuman mereka salah persepsi. Indonesia mengirimkan tentaranya itu sebagai keamanan ke daerah Indonesia Timur, tetapi anggota tentara bentukan dari Belanda ini atau Knil ini seperti Andi Aziz dan kawan-kawan tidak ingin kedudukan mereka digantikan oleh APRIS. Mereka ingin ya tentara di Indonesia bagian timur hanyalah pasukan dari Knil yang sebelumnya. Oke, selanjutnya itu gerakan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang disebut dengan RMS. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantikannya dengan negara sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Diproklamasikannya negara Republik Maluku Selatan ini oleh si Smokil. Smokil ini didukung oleh mantan pasukan Knil. Jadi Smokil ini mendirikan Republik Maluku Selatan itu didukung oleh tentara-tentara bentukan dari Knil. Jadi pendukungnya hanya dari pasukan Knil. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengutus Dr. Leimena untuk berunding. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang, karena tadi pemimpin tentara di di Indonesia bagian timur itu adalah si Kolonel Kawilarang, sedangkan Maluku Selatan masih di Indonesia bagian timur. Kelebihan pasukan Knil dan RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Kenapa? Karena mereka sudah dilatih oleh Belanda untuk berperang pada saat itu. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Kepulauan Ambon dan medan pertahanan alam yang kokoh. Jadi medan pertahanan mereka atau benteng pertahanan mereka itu sangat kokoh karena mereka sudah dilatih dalam perang. Selanjutnya, bekas benteng pertahanan Jepang yang dimanfaatkan oleh pasukan RMS yaitu Benteng New Victoria ini berhasil dikuasai oleh RMS dan Smokil dan kawan-kawan, dan mereka berhasil membunuh Letkol Slamet Riyadi di sana. Jadi mereka menjadikan Victoria ini sebagai benteng pertahanan mereka. Oleh karena medan yang berat, selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang. Jadi tidak ada ampun. Selanjutnya, meskipun kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan dalam pemberontakan ini, tetapi tentara Indonesia kehilangan komandonya yang tadi si Slamet Riyadi.
dan Kolonel Sudiarjo yang gugur Smokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, namun di akhirnya ditangkap pada tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Dari tadi kita membahas tentang APRA, RMS, Andi Aziz. Mereka kebanyakan ditangkap, dipenjara, lalu dihukum mati. Kenapa hal itu terjadi? Karena Indonesia pada saat itu baru merdeka, dan banyak dari negara-negara bagian Indonesia atau RIS bentukan Belanda itu tidak setuju dengan pemerintahan Indonesia, dan kemudian mengapa mereka ditembak mati itu karena mereka berusaha ingin menghancurkan kesatuan Indonesia yang baru saja menikmati kemerdekaannya. Belum lagi 100% secara hukum internasional kita belum merdeka. Kita masih mencari muka di panggung dunia internasional. Kita masih mencari muka ke negara-negara Asia bagian Tengah atau Arab Saudi dan lain-lain. Ternyata mereka ini ingin menggagalkan hal itu. Jika kita di dalam saja kita ada perang antara bangsa, antara rakyat dengan pemerintah itu perang, kita tidak akan diakui kemerdekaannya. Itulah hal-hal mengapa orang-orang yang melakukan pemberontakan banyak yang dihukum mati. Sebelumnya pun kita membahas tentang di pergolakan berkaitan dengan ideologi, si Sarifuddin dan si Musso itu juga ditembak mati. Memang awalnya mereka melarikan diri ke Australia, tetapi mereka kembali lagi ke Indonesia. Setelah mereka kembali ternyata ditangkap karena mereka sudah dimata-matai, karena mereka sudah mulai merusak kesatuan negara kita seperti itu. Jadi orang-orang seperti ini memang harus dimusnahkan supaya tidak memperburuk keadaan Indonesia pasca kemerdekaannya. Sampai di sini yang Ibu jelaskan. Minggu depan kita akan membahas tentang pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Itu ada gerakan PRRI dan juga nanti ada BFO. Oke. Kamu baca-baca dulu di bukumu itu tentang yang Ibu bilang yang akan kita bahas minggu depan. Sampai jumpa minggu depan, dan kita minggu depan akan membahas tentang G30 SPKI. Oke. Kamu tuliskan hal-hal yang paling penting, kalau bisa semua ini penting yang Ibu buat di PowerPoint, kamu tuliskan di bukumu supaya ada sedikit tinggal di otakmu saat kamu membaca, kamu pindahkan ke buku, ada sedikit yang tinggal di otak karena sudah dibaca, diulang kembali dan dituliskan kembali seperti itu. Sampai di sini yang Ibu jelaskan. Kalau ada yang kurang paham atau kurang dimengerti atau masih bingung atau kalian pernah membaca tentang ini dan kalian ingin menanyakan hal-hal seperti ini, boleh tanyakan Ibu. Sampai di sini, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. See you, goodbye.